Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup rakyat Indonesia! Selamat pagi, terima kasih kami ucapkan pada solidaritas mencegah kerugian. Tapi pada aktor yang ada di lapangan, di sana masih ada support, masih ada karyawan kontrak yang disambung, dan juga masih ada yang dipermanen kemarin. Apakah hal ini yang bisa mereka lakukan dengan alasan efisiensi? Ini kita sudah tempuh jalan dari aliansi SPSI dan SPMI untuk berunding dengan mereka. Tapi berhari-hari, berminggu-minggu tidak ada itikat baik. Kalaupun dia sebagai manajemen tidak bisa memutuskan, kita sewaktu hari Kamis adanya di situ perundingan dengan pihak yang mempunyai hak di situ, seorang direktur yaitu Bapak Wirabumi yang dia kediamannya ada di Solo sana. Beliau menyampaikan bahwasanya untuk mencegah kerugian maka kami akan terpaksa mem-PHK sebanyak 28 orang. Aktual di lapangan satu persatu kawan kami dipanggil di dalam office lantai 2. Mereka dipanggil perseorangan dan mayoritas 90% adalah anggota serikat. Tidak diperbolehkannya pendampingan oleh dari pihak serikat untuk mendampingi beliau-beliaunya yang terpanggil. Ini yang menjadi miris dan juga naik pitamnya kami. Seharusnya sebagai pengusaha yang tahu akan keberadaan dan juga mengakui organisasi yang ada di dalam, seharusnya dia itu matanya melek, panggil serikat untuk mendampingi. Itu kami fair. Kalau mau efisiensi, hilangkan dulu support, hilangkan dulu kontrak, baru nanti ter-PHK. Silakan ambil dari kawan yang permanen. Rata-rata di sini bekerja sudah 15 tahun, diangkai dengan 52 juta. Ada kata di Babel, dia kerja sudah puluhan tahun, belasan tahun dengan kaki tergosok bawa ingrat masuk. Akan tetapi dipanggilnya di PHK. Sekarang mau makan apa, dari mana dia bekerja? Pikirkan manajemen. Di sini kami aliansi tak gentar. Kalau ada baik-baik, kami baik-baik. Kesabaran ada batasnya. Kami diajak budidaya kemarin di Batam ini sampai jam setengah 10. Akan tetapi hanya tunggu sampai waktunya tanggal 11 hari ini harus ada keputusan apa yang mereka sampaikan. Tapi sampai detik ini tidak ada satupun kalimat di telinga kami yang terdengar akan itikat baik dari pihak manajemen. Maka dari itu kami meminta dengan itikat baik, dengan rasa kekeluargaan, kami sebagai seorang organisasi yang taat aturan, mari kita diskusi untuk mencari solusi demi karyawan kami 10 orang yang ter-PHK dimasukkan kembali. Kalaupun mereka sudah 18 yang ter-PHK, menerima dengan terpaksa karena begitu dia naik ke office dikasih surat pemberitahuan keputusan hubungan kerja dan ID diambil, tidak boleh didampingi serikat, kemudian disuruh pulang, dikawal security, tas, tempat air minum, tempat makan, apapun yang ada di area kerja ataupun di loker, mereka yang ambilkan. Seolah-olah ini kejadian ini seperti halnya kejadian di 30 SPKI zaman dulu. Apakah kalian siap seperti ini? Kalau kalian diantar khususnya yang ada di dalam perusahaan PT Kimli, seperti ini akan dibiarkan, tunggu saatnya. Hari ini kami Serikat Pekerja Aliansi SKSPSI dan juga samping saya Saudara Sulaiman adalah Ketua SPMI, hari ini menyatakan sikap untuk menolak dan juga meminta kepada pihak pengusaha PT Kimli Indonesia untuk mempekerjakan kembali 10 orang ter-PHK tanpa nego, karena kami sudah mengikhlaskan orang yang kalian paksa 18 orang angkat kaki dari tempat mereka mencari nafkah. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
saya mohon kepada ketua dewan dari AISMI untuk melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Bulu! Hidup Bulu! Hidup Bulu! Baik, terima kasih atas penyampaiannya Ketua Ekspresi Bung Yarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin saya sedikit tambahkan bahwa memang semalam kita berunding sama tim manajemen yang mana mereka tetap kekeh tidak mau mempekerjakan, akan tetapi akan dirundingkan sama top manajemen yang mana di sini kita harusnya dari Gimli on, akan tetapi kami masih bijak untuk bertoleransi sama manajemen, memberikan waktu sampai jam 11. Tapi bila mana tidak ada kesepakatan tentang 10 karyawan kami ataupun anggota kami untuk bekerja kembali, maka sesuai surat instruksi 3 hari kami akan mengumumkan 3 hari itu. Saya tidak mau tahu mau seperti apa di lapangan. Jangan selalu karyawan anggota yang jadi kambing hitam merugi di saat untuk 18 tahun mana mereka sampai ke tempat buruh. Jangan kami kaum buruh sebagai tugas yang mana tidak dipakai akan dicopot begitu aja. Mana prestasinya mereka sebagai pekerja 18 tahun mengabdi, mengajukan perusahaan, menguntungkan perusahaan, tapi di saat ada dasar efisiensi yang mana upaya yang belum dilakukan, pengurangan jam kerja, overtime, penyambungan kantor, kontrak permanen yang ekspat gajinya dikurangi, belum semua dilakukan. Tapi atas dasar efisiensi kami yang jadi korban 18 ataupun 28 orang ter-PHK dengan sia-sia. Maka di sini kita berjuang aliansi, apapun yang terjadi akan kami lakukan. Karena apa? Karena bukan kita siapa lagi? Bukan apa lagi? Mungkin sekarang gini nama audit, besok perbaikan ganti terus lagi akan melakukan efisiensi. Buruh tidak punya duit, buruh tidak punya kekuasaan, tapi buruh punya kesulitan, punya pengorbanan. Ingat kawan, kita buruh yang bermartabat, punya prinsip, punya tanggung jawab, dan punya juga moral. Tapi bila mana kita diintimidasi, maka kita melawan apapun yang lakukan. Jadi setidaknya di sini kita aliansi, pimpinan pun sudah koordinasi, maka kita tunggu itu dari pimpinan. Bila mana ada kesepakatan 10 orang itu, maka kita akan biarkan. Tapi bila mana tidak ada, kami akan lakukan. Sampai lakukan yang lakukan. Apapun yang terjadi, itu sudah terjadi, tahu dalam kita bersama. Jangan selalu buruh yang harus peduli sama pengusaha, tapi pengusaha pun harus peduli sama buruhnya. Gimana caranya mengajukan perusahaan? Gimana caranya cari solusi? Bukan sedikit merugi karyawan imbasnya, sedikit karyawan terus jatuh untung, karyawan mana diberikan? Kami tidak minta banyak, kami ingin kerja aman, sejahtera, perusahaan maju, kita dapat gaji, perusahaan pun dapat untung. Tapi kalau buruh yang selalu ditindas, ya kami pun akan bergerak. Serikat pekerja pun dilindungi sama undang-undang. Kalau mungkin sekarang, kapan lagi? Jadi mungkin itu sedikit atau banyaknya. Di sini saya sebagai pimpinan ataupun Bung Yarto sebagai aliansi dari ekspresi, kami akan membentuk satu komando. Ingat, kami bukan anak baru. Kami sudah puluhan tahun. Tapi tolong hargai kami. Mungkin itu aja Ketua Korda, Bung Beta. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.